menyingkirlah kamu semua, melewatlah kamu semua boleh, menyingkirlah boleh, melewatlah kamu semua. Zuhri bermula di punggungku. Zuhri bermula di belakangku pula. Itu lil malaikatir ruhaniyati, itu lil malaikatir ruhaniyati, untuk malaikat-malaikat ruhaniyah, untuk malaikat-malaikat ruhaniyah. Wa yarkabu, dan berkendara siapa Kanjeng Nabi. Wa yarkabu, dan berkendara siapa Kanjeng Nabi al-ba'ira, akan kendaraan onta, al-ba'ira akan onta. Wal farasa dan kuda, wal farasa dan kuda. Wal baghlata, dan keledai. Wal baghlata, dan keledai. Wal baglata bukan keledai. Baglata sapi. Wahimaron dan keledai. Wahimaron dan keledai. Ahda yang memberikan hadiah. Ahda yang memberikan hadiah. Ahda yang memberikan hadiah. Iya, dilewat dulu. Biar enak. Wahimaron dan keledai. Ahda yang memberikan hadiah. Hu akan kendaraan. Siapa ba'dul muluki, nah ke situ. Siapa ba'dul muluki, sebagian raja-raja. Siapa ba'dul muluki, sebagian raja-raja. Ilaihi, kepada Kanjeng Nabi. Ilaihi, kepada Kanjeng Nabi. Wa ya'sibu, dan mengganjal. Wa ya'sibu, dan mengganjal siapa Kanjeng Nabi. Ala batnihi, atas perutnya Kanjeng Nabi. Ala batnihi, atas perutnya Kanjeng Nabi. Al-hajaro, dengan batu. Al-hajaro, dengan batu. Minal ju'i, karena lapar. Minal ju'i, karena arah-arah lapar. Waqad utia, padahal teman-teman telah diberikan. Waqad utia, padahal teman-teman telah diberikan. Siapa Kanjeng Nabi? Waqad utia, padahal teman-teman telah diberikan siapa Kanjeng Nabi. Mafatihal khazainil ardiyati, akan kunci-kunci Mafatihal khazainil ardiyati, akan kunci-kunci harta, akan kunci-kunci harta yang bangsa bumi, Warawadat, dan merayu. Warawadat, dan merayu. Hu, kepada Kanjeng Nabi. Hu, kepada Kanjeng Nabi.
Apa al-jibalu? Gunung. Apa al-jibalu? Gunung. Bi antakuna, supaya ada apa gunung? Bi antakuna, supaya ada siapa gunung? Lahu, untuk kanjeng Nabi. Lahu, untuk kanjeng Nabi. Zahaban, zahaban menjadi emas. Zahaban menjadi emas. Fa'abahu, fa'abahu, maka tidak mau siapa kanjeng Nabi. Fa'abahu, maka tidak mau siapa kanjeng Nabi. Fa'abahu, maka embung siapa kanjeng Nabi. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Anak-anakku sekalian, talabatul alim, para usyaqil Quran yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan ridha dari Allah dan mendapatkan ilmu yang barakah, manfaat, maslahah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita melanjutkan pengajian kitab Madarijus Su'ud, ya, pengajian kitab Al-Barzanji yang dijelaskan dalam kitab syarah yang bernama Madarijus Su'ud. Kita sampai kepada detik-detik yang terakhir dari kitab Madarijus Su'ud, ya, dari kitab penyelesaian fasal yang terakhir. Pasal yang terakhir yang menceritakan tentang biografi sejarah kehidupan kanjeng Nabi. Nah, kita sampai kepada wa yamshi khalfa ashabihi wa yaqulu khallu dhahri lil malaikatir ruhaniyah. Kanjeng Nabi itu biasa berjalan di belakang para sahabat-sahabatnya. Wa yamshi khalfa ashabihi. Kanjeng Nabi berjalan biasa di belakang para sahabat-sahabatnya. Masya Allah. Biasanya seorang pemimpin itu berada posisinya paling depan. Tapi berbeda dengan kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu biasa berjalan di belakang para sahabatnya. Sambil bersabda kanjeng Nabi, khallu dhahri lil malaikatir ruhaniyah. Mangga silakan duluan, kalau bahasa kita, ayo duluan, jangan nungguin saya, silakan duluan. Kenapa? Karena di hadapanku atau di punggungku atau di belakangku itu ada malaikat ruhaniyah. Ayo silakan duluan. Wa yaqulu dhahri lil malaikatir ruhaniyah. Di belakangku, ya, di punggungku, di belakangku itu ada malaikat ruhaniyah. Jangan ada yang di belakang. Silahkan duluan. Nah, ini kebiasaan, praktek, sikap, tindakan kanjeng Nabi. Artinya apa? Hikmah yang dapat kita ambil. Dengerin. Yang dapat kita ambil dari kalimat, dari ungkapan, dari ibarah yang dijelaskan dalam kitab Al-Barzanji ini. Artinya kita tidak boleh sekali-kali, awas, tidak boleh ingin dihormati. Ini menjadi pesan kanjeng Nabi untuk kita. Meskipun kita nanti jadi pejabat, meskipun kita nanti jadi kiai, meskipun kita jadi ulama, jangan sekali-kali terbesit dalam hati kita, kita ingin dihormatin. Ya, ingin dihormati. Itu pesannya. Ya, dan digambarkan oleh Said Ja'far bin Hasan Al-Barzanji ini bahwa kebiasaan kanjeng Nabi di mana berjalan dengan para sahabatnya, kanjeng Nabi berada di posisi paling belakang. Menandakan apa? Bukan kehormatan yang diinginkan oleh kanjeng Nabi. Ini ajaran buat kita. Supaya apa? Supaya kita ketika menjadi sosok seorang pemimpin, sosok seorang pejabat, sosok seorang ulama, sosok seorang kiai, mau jadi apapun, mau jadi tokoh masyarakat pun, jangan sekali-kali terbesit dalam hati kita ingin dihormatin. Apalagi pengen dicium tangannya bolak-balik, ya. Wah, gagah, duduk paling depan, ya, ketika hadir paling depan. Dikasih apa? Pisang Ambon, ya, sesisir, roti, minumannya kayak macam-macam, ada kopi, ada susu, ada larutan, segala macam.
Makanya nanti kiai-kiai itu, ulama-ulama itu nanti nggak kebagian nanti di surga. Ya kenapa? Udah diambil duluan waktu di dunia. Ada ceramah begitu. Ini ya natijah, nilai yang dapat kita ambil dari sosok mulianya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi tidak ingin dihormatin. Kanjeng Nabi tidak ingin dihormatin, tapi kita sebagai umatnya wajib menghormati, wajib memuliakan. Itu. Kanjeng Nabi nggak gila hormat, Kanjeng Nabi nggak gila harga, nggak gila, nggak pengen dicium tangannya, enggak. Ya. Bahkan kata Kanjeng Nabi dalam satu sabdanya apa? Para sahabat, la tusayyiduni, katanya. Jangan kau sayyidkan aku, jangan kau panggil aku dengan sebutan sayyid, jangan sebutan tuan, jangan. Nah, tujuannya apa? Bukan berarti dengan secara Kanjeng Nabi melarang kita untuk tidak memanggil dengan sebutan sayyid, kemudian secara literal kita terjemahkan, udah jangan, nggak boleh kalau misalnya kita nyebut nama Kanjeng Nabi tidak memakai embel-embel sayyidina, tidak. Bukan seperti itu. Dari sosok pribadinya Kanjeng Nabi mencerminkan bahwa Kanjeng Nabi tidak menginginkan seperti itu. Tetapi kita sebagai umatnya seyogyanya, sepantasnya, alangkah indahnya ketika kita menyebutkan nama Kanjeng Nabi, kita awali dengan kata sayyidina. Makanya kalau dalam salat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya. Ya kita analogi sajalah, coba analogi. Ketika misalnya, iya Kanjeng Nabi nggak mau disebut sayyidina, nggak mau disebut sayyidina. Kenapa nggak mau? Nggak mau disebut sayyidina. Kenapa? Ya Kanjeng Nabi mencerminkan, ngajarin buat kita. Jangan misalnya kita berangkat haji nggak dipanggil Pak Haji nggak noleh. Jangan kayak gitu. Oh, saya mah Ustadz, dipanggil nama doang. Prabu, nggak panggil Ustadz Prabu, nggak panggil Kiai Prabu. Marah. Gua udah mondok capek-capek, ya. Malam kagak tidur, nggak boleh di pondok, nggak boleh megang HP, nggak kemana-mana, ya. Udah di masyarakat kagak dipanggil kiai acan. Wah, marah. Ya, jangan begitu. Ya, jangan. Gitu. Artinya kita jangan gila hormat. Tapi kita sebagai umatnya Kanjeng Nabi wajib menghormati, wajib memuliakan Kanjeng Nabi. Nah, cara memuliakan Kanjeng Nabi paling minimal kita sebut namanya digandeng dengan kalimat sayyidina. Itu minimal gitu. Apalagi dengan kita mencontoh sifat-sifat, mencontoh perilakunya Kanjeng Nabi. Minimal itu kita dalam rangka memuliakan Kanjeng Nabi itu dengan mengawali ketika kita menyebut nama mulianya Kanjeng Nabi, kita awali dengan kata-kata sayyidina. Apalagi ditambahin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad. Itu yang lebih afdol, ya. Paling tidak minimal kita awali kata-kata namanya Kanjeng Nabi, kita awali dengan sayyidina. Itu sebagai bentuk penghormatan minimal, bentuk memuliakan kita sebagai umat kepada Kanjeng Nabi. Dari sisi Kanjeng Nabi sendiri memang betul tidak mengatakan jangan kau sayyidkan aku, katanya. Jangan kau embel-embeli ketika menyebut namaku dengan kata-kata sayyid, dengan kata-kata tuan. Jangan. Ya, dari sisi Kanjeng Nabi. Kenapa? Sebagai bentuk pengajaran buat kita bahwa kita diajarkan dari redaksi la tusayyiduni supaya kita itu punya sifat tawadu.
Ya, punya sifat tawadu. Kita diberi gelar, jadi jangan pengen dipanggil gelar-gelar kita, gelar haji, gelar kiai, gelar ustad, gelar apa lagi? Kiai Haji Prabu, Kiai Haji apa? Namanya siapa? Hah? Ini. Ya. Hah? Kiai Haji Raihan. Ya. Bas ada yang enggak nyebutin kita pakai Kiai Haji. Kepada yang terhormat Bapak Raihan. Wah, kurang ajar nih orang. Ya. Nah, atau Bapak Haji apa belakang? Zainuddin. Bap, udah pergi haji Zainuddin. Saya dipanggil sama orang yang terhormat Bapak Zainuddin. Wah, padahal udah haji, marah-marah. Wah, siapa itu MC-nya? Siapa yang manggil-manggil itu? Gua kan haji, udah haji, ongkosnya haji aja 60 juta. Mahal-mahal saya pergi ke Mekah. Mari-mari di sini kagak dipanggil haji. Waduh. Ya, marah. Jangan begitu kita. Jangan gila hormat. Kita harus tawadu. Apa tawadu? Rendah hati. Gitu. Jangan gara-gara kita nggak dipanggil ustadz, jangan gara-gara kita nggak dipanggil bu nyai, nggak dipanggil bu ustazah, nggak dipanggil kiai, kita ngambek, kita purik. Jangan. Nah, ini mencerminkan tukannya Nabi itu. Dari ibarah yang disebutkan dalam kitab ini pun, wa yamshi khalfa ashabihi wa yaqulu khallu dhahri lil malaikatir ruhaniyah. Kemudian apa lagi? Wayarkabu, Kanjeng Nabi juga wayarkabu seperti orang biasa. Ya, seperti orang pada umumnya. Apa? Naik kendaraan. Numpak apa? Al-ba'ir, onta. Kanjeng Nabi kadang-kadang naik onta. Wal farosa, naik kuda, sama. Wal baglata, naik keledai. Keledai yang besar. Ya, Bigol teh keledai yang besar. Ya, ada wahimaron, dan juga kadang-kadang naik himar, naik keledai. Gitu. Yang mana semuanya itu kendaraan-kendaraan yang dimiliki oleh Kanjeng Nabi itu hasil hadiah. Ya, boleh hadiah dari raja. Nama rajanya Muqawqis gitu. Nama rajanya itu Muqawqis. Tuh, Raja Muqawqis menghadiahkan, karena dulu banyak raja-raja dari Afrika, raja-raja dari sekitar kota Mekah, kota Madinah itu memberikan hadiah. Ya, memberikan hadiah. Termasuk dari Mesir. Ya, dari Mesir, Raja Mesir itu menghadiahkan Kanjeng Nabi seorang budak. Ya, seorang budak, dan kemudian dimerdekakan. Namanya Maria. Ya, namanya Maria Al-Qibti. Ya. Maria Al-Qibti dari Kibit. Kibit itu termasuk keluarga dari Ahlul Kitab. Ya, keluarga dari Ahlul Kitab. Maria itu. Ya. Diberi itu sudah hal yang biasa gitu. Artinya artinya sudah biasa naik kendaraan biasa, naik kuda. Ya, naik onta, naik ini. Semuanya hadiah dari Raja Muqawqis. Kemudian apa lagi nih yang jadi pelajaran buat kita? Apa? Wa ya'sibu ala batnihil hajara minal ju'. Ya. Kanjeng Nabi itu kadang ngeganjel perutnya karena lapar. Ya, pakai batu. Batu diganjel di kainnya nih, dimasukin ke sini supaya jangan berbunyi aja jangan berbunyi aja nih. Ya, perutnya jangan berbunyi. Saking apa? Saking lapar. Masya Allah. Pernah satu waktu ya, ketika mau perang Khandaq itu perang parit. Ya, perang parit itu perang, kenapa bikin parit, bikin lobang. Nah, siapa yang memberikan ide untuk bikin lobang? Yaitu siapa? Sahabat Kanjeng Nabi yang bernama siapa? Salman Al-Farisi. Ini Salman Al-Farisi. Salman itu orang Persia. Persia itu orang mana? Orang Iran.
ya, orang Iran. Nah, Salman Al Farisi memberikan ide, udah Kanjeng Nabi, karena kita pasukan kita terbatas, bagaimana kalau kita bikin lobang saja agar musuh kaum musyrikin Mekah itu tidak sampai ke kota Madinah. Ya sudah, disetujui. Ya, ketika musyawarah itu musyawarah. Ketika pendapatnya Salman Al Farisi yang dipakai, ya Kanjeng Nabi setuju. Gitu. Jadi Kanjeng Nabi itu enggak otoriter. Ketika misalnya karena ini sahabat ini dalam hal musyawarah bagaimana apa yang akan kita lakukan untuk menghadapi pasukan kafir Quraisy, ya kafir Mekah, musyrikin Mekah itu. Wah, kita bikin pahat saja, bikin lombangan saja, bikin lobang yang disebut dengan perang Khandaq. Nah, suatu ketika lagi kerja bakti Kanjeng Nabi nggak ada makanan, nggak ada yang dimakan. Semuanya sahabat itu belum makan dari pagi sampai sore. Ya, belum makan dari pagi sampai sore. Waduh, ini keroncongan, ada sambil macul, sambil bawa pengki, ya ngangkutin tanah, ngangkutin batu, karena bikin parit, bikin lombangan, bikin lobang penjagaan Khandaq. Nah, satu ketika ada sahabat, itu sahabat kalau nggak salah Abu Umamah, itu dia kembali ke mana? Ke rumahnya. Nanya ke istrinya, "Wahai istriku, di rumah ada apa? Punya lauk apa kalau bahasa kita? Ada nasi kagak? Ada beras kagak?" Dijawab sama istrinya. Apa kata istrinya? "Ada, Bang. Ini segenggam gandum doang ini, gandum." Ya, karena apa? Kanjeng Nabi makanannya korma atau gandum, roti gitu. Ada segenggam gandum doang ini. Ya. Nah, bagaimana? Udah dah, saya mau laporan dulu ke Rasul. Akhirnya laporan itu. Ya, Abu Umamah itu laporan. "Ya Rasul, ini kan kita Pak Rasul belum makan. Para sahabat kami pun belum makan. Nah, di rumah saya istri saya punya apa? Punya segenggam gandum. Ya sudah, tumbuk saja." Ya, kata Kanjeng Nabi, tumbuk saja. Sudah tumbuk, nanti air yang banyak. Nah, kalau sudah matang, angkat, jangan dibuka sebelum saya yang buka. Tuh. Sebelum saya yang buka, kata Kanjeng Nabi, kata Rasul, jangan dibuka, tutup eskan masakan gandum tersebut kalau belum saya yang buka. Nah, walhasil kemudian Abu Umamah itu pulang lagi ke rumahnya, ngasih tahu ke bininya, ke istrinya, "Udah Neng, begini tadi pesan begini." Selesai. Singkat cerita, gandum itu masak udah matang. Nah, udah matang, sama suaminya itu dibawa ke hadapan Kanjeng Nabi. Wah, dibawa ditenteng terus saya. "Ya Rasul, sudah matang." Nah, sudah semuanya, kumpul semua sahabat, ngasar dulu istirahat. Nah, kita akan makan besar. Ya. Makan dengan masakan yang satu genggam gandum segini. Sedangkan ketika itu sahabat Kanjeng Nabi yang melaksanakan kerja bikin parit, bikin lobang itu ratusan orang. Coba bayangkan. Kira-kira otak kita dengan bahasa kita beras sekepel. Ya. Buat nih sekitar nih teman kita nih ada misalnya 40 orang nih. Kita misalnya kira-kira cukup enggak nih? Hah? Enggak cukup. Ya kan? Pasti enggak cukup. Makanya tahayan. Ini mana apa kata Abu Umamah? Balik sambil masak. Ini bagaimana? Sudah kita ikutin aja perintah Rasul. Gitu. Akhirnya dimasak, kemudian selesai, diberikan di hadapan Rasul, kemudian Kanjeng Nabi dengan seraya membaca basmalah dibuka itunya, kemudian oleh Kanjeng Nabi apa namanya? Serokan apa namanya? Ya, kalau masih kita buat
gayung apa misalnya, sendok ya, sendok centong sayur itu kemudian disuapin, sahabat semuanya disuapin, terus semuanya. Itu bubur yang dari gandum tersebut enggak habis-habis sampai cukup makan buat orang para sahabat yang kerja bikin parit. Masya Allah. Itu salah satu mukjizatnya kanjeng Nabi. Coba kalau kita, wah sama ulumnya udah habis, cuma segini, ya enggak? Ayo, kira-kira kebagian enggak misalnya kita ini masak beras, cuman sekepel begini, boro-boro kebagian sama temen yang lain, sama sendirian juga habis. Ternyata itu keistimewaan yang luar biasa yang disebut dengan mukjizat. Nah, itu terjadi ketika perang Khandaq tersebut. Sebelum perang Khandaq, akhirnya perang Khandaq itu dimenangkan oleh Rasul. Kenapa? Karena sebelum terjadi perang Khandaq terjadi badai. Ya, terjadi badai dan musim dingin. Semuanya kocak-kacir kedinginan tuh musikin Mekah. Akhirnya balik lagi dia ke kota Mekah. Gitu. Nah, ini yang mencerminkan bahwa Kanjeng Nabi terkadang karena saking kelaparannya perutnya diganjel pakai batu. Coba kita boro-boro makan kurang jajan kurang ujung-ujungnya ngutang. Apalagi yang lebih negatif lagi, ngambil barang orang, ngambil duit temen. Naudzubillah. Ya. Ini pelajaran buat kita tuh, Kanjeng Nabi tuh kayak gitu. Manusia mulia, manusia kekasih Allah, orang yang paling mulia, orang yang tuh perilakunya seperti itu. Ya, prihatin dalam artian tuh. Ya, prihatin. Makanya ketika kita dikasih duit sama orang tua kita segini, cukup nggak cukup kita cukupin. Begitu. Itu artinya mendidik kita supaya prihatin. Kenapa? Tuh Kanjeng Nabi lapar aja diganjel punya pakai batu. Masya Allah. Ya. Nah kita lapar udah teriak-teriakan lapar. Mana MBG? Enggak. Kalau Sabtu dapat enggak? Enggak dapat. Ya. Wah, mana nih? Kan lumayan ada MBG mana kita? Ya. Waduh, teriak-teriakan. Lihat Kanjeng Nabi tuh. Kanjeng Nabi dalam keadaan lapar, dan itu sering, bukan enggak sering. Sering Kanjeng Nabi enggak makan. Tuh sosok pimpinan yang Masya Allah. Makanya patut hikmah, nilai yang dapat kita ambil adalah keprihatinan. Ya, keprihatin. Dan kita hidup di pondok, ya prihatin kita. Harus prihatin. Perih dulu. Kalau bahasa ini ya, kalau pengen perah kudu perih. Nah, ini gambaran dari ibarat ini. Wa ya'sibu ala batnihil hajara minal ju'. Padahal kalau Kanjeng Nabi pengen harta, pengen kekayaan, pengen semuanya tercukupi, udah dikasih kuncinya teh. Ya, udah dikasih bendahara harta teh. Harta yang tersimpan di bumi itu dikasih Kanjeng Nabi, udah dikasih kuncinya. Tapi enggak dipakai, enggak mau Kanjeng Nabi. Bahkan sampai dirayu oleh siapa? Oleh gunung. Warawadathul jibalu. Gunung ngerayu Kanjeng Nabi. Gunung ngerayu Kanjeng Nabi. Ya Rasul, udahlah coba minta ke Allah. Ini saya gunung, ya dijadiin emas. Kalau misalnya engkau berdoa gunung ke saya ini jadiin emas, insya Allah jadi emas saya, pasti jadi emas. Ya pasti jadi emas. Nah, emas udah segede gunung, tinggal dijual. Ayo, tinggal silakan. Tapi Kanjeng Nabi? Fa'abah. Nabi kagak mau. Masya Allah. Inilah keistimewaan Kanjeng Nabi. Nah kalau kita itu ditawarin gunung, ini saya gunung, iya kalau pengen doa jadi emas, langsung doa, ya Allah kabulkan doa saya gunung jadi emas. Wah, iya langsung kita mah. Untungnya yang ditawarinnya Kanjeng Nabi. Masya Allah. Ini pelajaran buat kita, ya, buat pelajaran kita. Kehidupan tidak
tidak seindah dengan hayalan kita. Artinya apa? Kita harus perih, gitu, perih. Makanya bahasa apa yang sering yang Abah sering sampaikan apa? Ijhad wala taksal wala taku ghafilan fanadamatul uqba liman yatakasal. Ada lagi makalahnya Imam Syafi'i dalam Diwan Syafi'inya mengatakan wasbir ala murril jafa min muallimin fa inna rasubal ilmi fi nafaratihi. Sabar kita. Dengan kita sedang berproses, kita sekarang di sini ya di pondok berproses ya. Ketika ada kesulitan yang kita hadapin di pondok, ya kita hadapi dengan penuh kesabaran. Itu. Ya, ini pelajaran Kanjeng Nabi. Coba. Kita nggak seberapa kesulitan yang kita hadapin. Ya, kepayahan, keletihan yang kita hadapi saat ini tidak seberapa besar kesulitan, keletihan, kepayahan Kanjeng Nabi dalam berdakwah. Coba bayangkan ketika posisi Kanjeng Nabi di Mekah, diapain? Dicaci, dihina, dimaki. Bukan cuma dihina, bukan dibully dengan hinaan, dengan cacian doang. Apa? Kadang-kadang dilemparin pakai kotoran ontak, tai ontak. Iya kan? Bahkan ketika Kanjeng Nabi ada di Taif, dilemparin pakai batu sampai berdarah Kanjeng Nabi. Kita belum seberapa dengan perjuangannya Kanjeng Nabi. Makanya jangan nyerah. Ayo, bismillah, sabar. Ya, ikuti prosesnya. Terus semuanya. Wasbir ala murril jafa min muallimin fa inna rasubal ilmi fi nafaratihi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam wallahu alam bissawab. Al-Fatihah.